perkenalkan, kami dari Dokter Gigi Muda Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Pajajaran. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kesehatan gigi dan mulut pada lansia. Jadi, apa itu orang lanjut usia atau lansia? Lansia menurut WHO dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Populasi lansia di Indonesia dalam data BPS tahun 2019 ada sebesar 9,6% atau sekitar 25,66 juta orang penduduk lansia di Indonesia. Penyebarannya berdasarkan kelompok umur, ada lansia muda dengan jumlah sebesar 63,82%, lansia madya sebesar 27,68%, dan lansia tua sebesar 8,50%. Kemudian berdasarkan dengan jenis kelaminnya, lansia laki-laki ada 47,65% dan lansia perempuan ada 52,35%. Apa saja dampak dari proses menua pada lansia? Seiring dengan bertambahnya usia, manusia akan mengalami proses penuaan. Dalam proses penuaan, orang lanjut usia akan mulai mengalami perubahan, baik secara fisik maupun secara biologis yang berlangsung terus-menerus. Proses penuaan ini dapat dikenali dengan tanda-tanda berikut. Yang pertama, penurunan sistem imun, di mana pada umumnya orang lanjut usia akan lebih mudah sakit. Yang kedua, penurunan aktivitas fisik yang disebabkan oleh adanya penurunan massa otot dan stamina. Yang ketiga, perubahan sistem mastikasi yang disebabkan oleh penurunan fungsi jaringan pendukung gigi karena kontak yang terlalu lama. Dan yang keempat, munculnya penyakit-penyakit sistemik. Berdasarkan riset kesehatan dasar atau Riskesdas, 57,6% dari populasi lansia di Indonesia memiliki permasalahan pada gigi dan mulut. Hal ini disebabkan karena adanya perbandingan yang tidak seimbang antara tenaga kesehatan dan pasien, kurangnya kesadaran, dan dipengaruhi oleh penyakit degeneratif, gaya hidup, dan kondisi lingkungan hidup yang menyebabkan perubahan secara bertahap. Berikut ini adalah dampak penuaan pada rongga mulut lansia. Yang pertama, mulut kering. Yang kedua, kehilangan gigi. Yang ketiga, penurunan kemampuan mengunyah. Yang keempat, gangguan penampilan. Dan yang terakhir, gigi menjadi lebih rapuh. Apa sih hubungan kesehatan umum dengan kesehatan gigi dan mulut? Yang pertama, penurunan fungsi kognitif. Fungsi kognitif merupakan kemampuan untuk berpikir, termasuk di dalamnya berpikir, mengingat, belajar, dan menggunakan bahasa. Sebagai contoh dari penurunan fungsi kognitif ini adalah penyakit demensia dan Parkinson. Apa pengaruhnya terhadap kesehatan gigi dan mulut? Pertama adalah meningkatnya risiko gigi berlubang. Yang kedua, mudahnya terjadi kehilangan gigi. Lalu, menurunnya status kebersihan gigi dan mulut. Kemudian adanya pengalaman rasa sakit serta kesulitan dalam mengunyah. Yang terakhir, kesulitan juga dirasakan dalam menggunakan gigi tiruan. Selanjutnya adalah kerusakan penglihatan. Pada usia lanjut, umumnya mulai terjadi kesulitan dalam melihat benda-benda yang letaknya jauh. Kerusakan indera penglihatan ini ternyata juga mempengaruhi kesehatan gigi dan mulut. Di antaranya dapat menyebabkan gigi berlubang, terjadinya pendarahan pada gusi, serta berkurangnya kemampuan dalam memelihara kesehatan gigi dan mulut. Selanjutnya adalah asupan gizi yang tidak memadai. Asupan gizi yang tidak memadai dapat menurunkan daya tahan tubuh karena tubuh tidak mendapatkan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan. Selain itu, pada lingkungan rongga mulut juga dapat menyebabkan gigi berlubang, terjadinya pendarahan pada gusi, serta berkurangnya kemampuan dalam memelihara kesehatan gigi dan mulut. Kehilangan berat badan. Kehilangan gigi sebagian atau seluruhnya dan tidak menggunakan gigi tiruan dapat menyebabkan terjadinya kehilangan berat badan. Hal ini dikarenakan adanya gangguan pada proses pengunyahan yang berujung pada tidak sempurnanya proses yang terjadi pada sistem pencernaan. Apa saja masalah gigi dan mulut yang biasa muncul pada lansia? Masalah yang biasa muncul salah satunya adalah gigi berlubang. Pada lansia, gigi berlubang biasanya sudah mencapai permukaan akar. Jika gigi berlubang tidak dirawat, maka gigi akan menjadi rapuh dan bahkan bisa menyebabkan kehilangan gigi. Masalah yang biasa muncul selanjutnya adalah radang pada gusi. Radang pada gusi ini disebabkan karena faktor lokal maupun faktor sistemik. Faktor lokal yaitu seperti sisa makanan atau plak, karang gigi, bakteri, dan cara sikat gigi yang salah. Sedangkan faktor sistemik seperti penyakit gula darah, tidak seimbangnya hormon, dan juga konsumsi obat-obatan tertentu. Radang gusi ini menyebabkan gusi terlihat membesar dan menjadi mudah berdarah.
Masalah selanjutnya adalah penyakit pada jaringan penyangga gigi. Penyakit ini merupakan kelanjutan dari radang gusi yang tidak dirawat. Pada tahap tertentu, penyakit ini bisa menyebabkan gigi menjadi goyang atau gigi terlepas sendiri sehingga terjadi kehilangan gigi. Selanjutnya adalah kehilangan gigi. Kehilangan gigi dapat disebabkan karena gigi yang berlubang, gigi terlepas sendiri akibat gigi goyang, atau gigi dicabut. Kehilangan gigi ini dapat mengganggu pengunyahan dan bisa menyebabkan penyerapan nutrisi makanan terganggu. Masalah lainnya yang biasa muncul juga adalah mulut kering. Mulut kering ini disebabkan karena berkurangnya air liur akibat dari proses penuaan atau karena pemakaian obat-obatan tertentu seperti obat antidepresi, antihipertensi, dan anti kejang. Mulut kering ini dapat menyebabkan munculnya gangguan lain seperti bau mulut, sulit menelan, dan gigi mudah berlubang. Terdapat beberapa cara untuk mencegah terjadinya penyakit gigi dan mulut pada lansia. Yang pertama adalah dengan mengikuti penyuluhan kesehatan. Contohnya adalah penyuluhan tentang cara pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut, atau penyuluhan mengenai pentingnya protesa untuk mengembalikan fungsi kunyah. Selanjutnya yang kedua, yaitu menjaga kebersihan gigi dan mulut. Hal-hal yang dapat dilakukan antara lain adalah dengan sikat gigi secara teratur minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Bagi yang tidak memiliki gigi, dapat menggunakan kapas yang dicelupkan ke dalam air hangat. Kemudian, bila ada karang gigi atau gigi berlubang, sebaiknya segera ke dokter gigi untuk dilakukan pemeriksaan. Bagi lansia yang menggunakan gigi tiruan lepasan, gigi tiruan disikat dengan sikat gigi perlahan di bawah air mengalir. Bila perlu, dapat menggunakan pasta gigi serta dilepas dan direndam di dalam air bersih saat tidur. Bagi lansia yang tidak mempunyai gigi sama sekali, setelah makan sebaiknya langsung berkumur dan juga menyikat bagian gusi dan lidah secara teratur. Hal tersebut berfungsi untuk mencegah menempelnya sisa makanan dan bakteri pada lidah dan rongga mulut. Selanjutnya yang ketiga, yaitu menjaga pola makan dan menghindari makanan yang dapat merusak gigi. Antara lain adalah kurangi makanan yang mengandung gula, konsumsi makanan dengan menu seimbang dan beragam, pemilihan jenis makanan yang mudah dikunyah dan dicerna, menghindari makanan berlemak, memperbanyak makanan berserat, sayur, buah, ikan, dan sumber kalsium lainnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu melakukan pemeriksaan gigi secara teratur ke dokter gigi, puskesmas, ataupun rumah sakit setiap 6 bulan sekali untuk mengetahui kelainan yang ada pada mulut sejak dini. Jika hal-hal tersebut dilakukan dengan baik, maka kesehatan gigi dan mulut akan tetap terjaga. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih.